alhamdulillah di sana ya kakak kelasnya friendly, musrif-musrifnya juga membantu untuk nyaman di sana. Kami ada pendampingan untuk para santri. Para santri kesehariannya itu didampingi oleh para musyrif yang kompeten, ya, selama 24 jam. Alhamdulillah sih kalau rutinitasnya lebih mengarah kepada ketaatan lah. Jadi ya lebih terjaga kalau di Mahat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bidik, Bincang Pendidikan Imam Nawawi dengan tema utama Satu Pesantren, Tiga Cerita. Di episode sebelumnya kita telah menyimak suara hati salah satu wali santri INBS. Nah, hari ini kita masuk episode kedua dengan tema yang tidak kalah menarik, yaitu hidup di pesantren, suka, realita, dan cita-cita. Sudah hadir bersama kita Rais atau Kepala Pesantren INBS Putra, Ustadz Ahmad Munawar, SAG, MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi acara pada hari ini. Dan juga sudah hadir bersama kita santri aktif INBS Putra, adik-adik kita yang semangatnya luar biasa, Fauzan dan Ibrahim. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibrahim kelas berapa? Anak kelas 9. Sama Fauzan kelas berapa? Anak kelas 7. Alhamdulillah, udah siap untuk mengobrol santai atau pada hari ini? Insyaallah. Ibrahim dan Fauzan ya tadi namanya, boleh ceritakan mengapa memilih mondok di INBS Putra? Apakah dari kemauan sendiri atau dari orang tua? Mungkin kita mulai dari Ibrahim terlebih dahulu. Kalau Ana memang kemauan sendiri karena Ana awalnya tuh ingin mendalami ilmu agama tuh seperti apa gitu. Karena abang juga pesantren jadi lebih penasaran. Baik, untuk Fauzan boleh dijelaskan. Ya untuk kenapa mau masuk pesantren itu karena dorongan orang tua. Nah awalnya nggak suka sih dengan pesantren. Nah lama-lama akhirnya suka. Nah sukanya itu karena ilmu agama melekat, ilmu Al-Qurannya melekat, dan itu buat Ana semakin suka dengan pesantren. Baik, waktu pertama kali masuk pesantren apa yang dirasakan? Baik Fauzan ataupun Ibrahim. Mungkin boleh tadi dari Ibrahim, mungkin dari Fauzan terlebih dahulu. Yang paling terasa adalah kangen rumah. Karena saya di rumah itu, anak di rumah itu suka jagain orang tua. Tapi alhamdulillah di sini baik terus terasa. Baik, untuk Ibrahim seperti apa? Kalau Ana sih yang pertama paling terasa tuh nyaman sih. Ya kangen rumah. Cuman alhamdulillah di sana ya kakak kelasnya friendly dan ya musrif-musrifnya juga membantu untuk nyaman di sana. Baik, jadi lingkungannya membuat nyaman ya Ibrahim. Iya, Zat. Masya Allah. Ada sedikit tambahan buat Ustadz? Nah, betul ya. Jadi memang pada awal-awal para santri mereka pertama kali masuk ke pondok pesantren INBS Putra, ya, memang sangat membutuhkan adaptasi. Oleh karena itu kami mendampingi mereka. Kami ada pendampingan untuk para santri. Para santri kesehariannya itu didampingi oleh para musyrif yang kompeten, ya, selama 24 jam. Baik, untuk teman-teman di luar sana mungkin banyak pertanyaan ya. Bagaimana rutinitas yang ada di Imam Nawawi Boarding School? Mungkin bisa dijelaskan dari Ibrahim lebih dahulu. Kalau rutinitas di sana ya seperti biasa mulai dari bangun tidur.
setelah bangun tidur biasanya kita sholat tahajud, kemudian lakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat, kemudian halaqah juga menghafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi bagaimana hal yang dirasakan dengan rutinitas yang ada di Imam Nawawi Boarding School? Alhamdulillah sih kalau rutinitasnya ya lebih mengarah kepada ketaatan lah. Jadi ya lebih terjaga kalau di Mahat tuh. Terjaga berarti kita lebih dekat dengan Allah atau gimana nih? Iya, Eh, insya Allah. ya, Masya Allah. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi ada rutinitas ya, rutinitas yang positif. Baik, mungkin di tambahannya ya. Tambahannya memang kita di INBS, ya, Imam Nawawi Boarding School, para santri tidak hanya kesehariannya belajar saja atau mereka tidur, makan, ya. Tapi para santri juga ditempa adab dan akhlaknya, ya. Mulai dari keseharian mereka dibangunkan sebelum sholat subuh, ya. Mereka itu bangun 45 menit sebelum azan subuh, ya. Kalau sekarang kan azan subuh sekitar jam 4 lewat ya. Berarti mereka jam setengah 4 itu sudah dibangunkan. Setengah 4 itu sudah dibangunkan, mulai dibangunkan. Kemudian mereka lanjutkan dengan aktivitas yang lainnya, yaitu sholat, ya. Sholat tahajud, ya. Kemudian mereka sholat subuh. Setelah sholat subuh ada halaqah Quran. Kemudian ada responsi, ya, sudah dengan diselang-seling jadwal responsinya. Responsi ada responsi atau hiwar berbahasa Arab dan bahasa Inggris, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke kegiatan KBM, ya, kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu ada materi-materi diniyah dengan materi-materi yang umum juga. Kemudian setelah itu mereka belajar dari 7.30 sampai pukul 2. Ya, pukul 2 siang, kemudian mereka istirahat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sholat asar, kemudian setelahnya ada kajian, gitu ya. Kajian untuk di sore hari itu Senin sampai Jumat itu ada kajian tafsir. Kajian tafsir, kemudian ada kajian ilmu tajwid dan kajian tematik, atau kita membahas atau membedah kitab para ulama, ya. Kemudian itu berjalan kurang lebihnya Senin sampai Jumat. Kemudian di hari Sabtu kita ada kegiatan peminatan, ya, agar santri itu ditempa bakat dan minatnya, ya, sesuai dengan bakat dan minat yang mereka minati, ya. Ada peminatan komputer, kemudian juga ada peminatan bela diri, kemudian juga ada peminatan memasak, ya. Kemudian kalau misalnya di akhwat, ya, itu ada handicraft, ya. Kemudian juga ada memasak, ada menjahit, ya, dan lain sebagainya. Baik. Untuk ini Ustadz kan ada santri kelas 9 sama kelas 7. Untuk adaptasi sendiri gimana Ustadz sejauh ini? Alhamdulillah, untuk adaptasi para santri ketika mereka mengemban, ketika mereka menempuh pendidikan selama di Imam Nawawi Boarding School, ya, adaptasinya bertahap, ya. Karena ketika mereka berada di lingkungan yang baru, mereka membutuhkan adaptasi, ya. Melalui proses adaptasi yang mereka sedang sesuaikan dengan diri mereka dan kondisi lingkungan serta teman-teman mereka, mereka juga dibantu, sehingga semakin hari, ya, waktu berjalan, hari berjalan, pekan berjalan, bulan berjalan, tahun berjalan, semakin mereka semakin mandiri. Kemudian juga mereka semakin dewasa. Jadi untuk selama di INBS ini pasti ada suka dan duka ya? Atau suka semua atau duka ini? Masya Allah, mungkin boleh diceritain suka dan duka selama di INBS? Mungkin dari Ibrahim terlebih dahulu. Kalau sukanya mungkin ya banyak teman. Kemudian sukanya tuh juga ya menambah ilmu di sana. Seperti ilmu agama contohnya. Yang termasuk yang anak suka juga ya
Al-Quran ya. Jadi ya Ana suka. Kalau dukanya eh Tidak ada ya dukanya. nggak ada sih. Ya, Masya Allah. Baik, untuk Fauzan seperti apa duka dan dukanya? Mungkin bisa disampaikan. Sukanya sih dengan lingkungan ustadznya, terutama sih musribnya, terus sama Rois ya, terus sama paling suka itu abang kelasnya. Jadi di sana ini ya, tidak ada bully membuli ya sejauh ini. Tidak ada. Tidak ada. Untuk dukanya gimana? Dukanya tidak ada. Tidak ada, Masya Allah. Suka semua nih Ustadz ya. Semua berarti. Senang berarti studi NBS ya. Alhamdulillah. Iya. Baik Ustadz, ada sedikit tambahan untuk suka dan duka ini. Nah itulah ya. Itu adalah warna-warni kehidupan di pondok pesantren, gitu ya. Karena Ana sendiri juga sebelumnya anak pesantren, gitu ya. Ya, menempuh pendidikan di pondok pesantren. Ya, kurang lebihnya selama 7 tahun, gitu ya. Sejak lulus SD, masuk ke jenjang SMP-nya langsung pesantren ke pondok pesantren. Ya. Dan dari suka dan duka itulah karakter kita ya akan terbentuk. Ya. Kekuatan kita, keikhlasan kita, ya, keilmuan kita, adab dan akhlak kita akan terbentuk di situ. Ya. Dan memang demikian kehidupan di pesantren. Ada sukanya, ada juga dukanya. Akhirnya kita selalu merindukan yang namanya pesantren. Selalu ingin kembali lagi. Seperti itu mungkin ya. Bicara tentang suka dan duka dari Ibrahim dan Fauzan, semuanya suka Ustadz ya. Tidak ada dukanya, Masya Allah nih. Masya. Untuk penanganan sendiri bagaimana Ustadz ketika ada para santri yang mengalami seperti sakit, demam, itu seperti apa sejauh ini? Nah, jika ada santri Imam Nawawi boarding school, ya, ketika mereka sakit, tentunya kita ada tahapan-tahapan. Ya. Tahapan yang pertama adalah ketika mereka sakit, tergantung sakitnya. Dan kita akan berikan pertolongan pertama yaitu dengan obat ya. Obat misalnya kalau misalnya demam ada paracetamol atau menggunakan obat herbal yang para santri pribadi pun memilikinya. Atau mereka juga punya obat-obatan yang pribadi mereka gitu disimpan sama mereka. Tapi juga kita menyediakan untuk obat yang bisa digunakan ya dipakai ketika santri sakit yang secara umumnya bukan obat-obatan pribadi mereka. Nah, ketika ada yang sakit, maka kalau demam kita tidak langsung juga dibawa ke rumah sakit gitu ya. Langsung dibawa ke rumah sakit karena tergantung demamnya. Karena anjuran dari klinik ya, dokternya gitu ya. Itu kalau demam itu tunggu 3 hari dulu. Ya. Kecuali memang demam-demam yang enggak normal, yang mengarah kepada sakit DBD misalnya atau tipes, maka kita akan langsung rujuk kepada dokter ya di klinik ya. Jadi prosesnya adalah kita tangani terlebih dahulu, tidak langsung kita laporkan kepada orang tuanya, akhirnya orang tuanya bawa anaknya pulang gitu ya. Kalau bisa dirawat di ma'had, maka kita rawat ya, jadi tidak dipulangkan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, sudah berobat, sudah minum obat juga, sudah ikhtiar kita lakukan, maka kita kembalikan dulu ke orang tuanya ya, agar sudah nanti dipulangkan dan sehat baru boleh kembali lagi ke ma'had. Seperti itu untuk penanganan yang sakit. Baik, Masya Allah Ustadz ya. Untuk Ibrahim, mungkin boleh dibaikkan sangat gitu, menyenangkan di Imam Nawawi boarding school sejauh ini. Kalau hal yang paling menyenangkan menurut Ana ya mungkin bisa main bareng teman banyak. Kemudian bisa belajar bareng juga kan, kalau misalkan pulang pergi mungkin ada yang berjauhan tempat tinggalnya gitu. Tapi kalau berjauhan misalnya lagi libur sering ini nggak komunikasi jarak jauh, Oh itu iya, seperti apa? ya. Hey, Bahkan terkadang juga mungkin nyamperin main. untuk Fauzan seperti apa? Kalau sukanya belajar sama abang kelas,
main-main sama abang kelas, terus jogging paginya, itu yang bikin anak suka banget di sini. Insyaallah. Jadi banyak sukanya ya, dan dukanya tidak ada gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau boleh tahu, Ibrahim ini punya cita-cita mau jadi apa nih? Kalau anak sendiri untuk sekarang ini sebetulnya masih bimbang tentang cita-cita. Jadi dulu punya cita-cita pengen jadi dokter, sempat juga pengen jadi dosen, ya cuman makin ke sekarang makin kenal tantangannya jadi makin biasanya tuh makin takut gitu. Jadi udah nyerah di awal gitu. Harapannya ke depannya sih ya bisa lebih lebih berani lah Sat, untuk mencoba. Karena kalau kita berhenti mencoba kan nanti kita berarti kita berputus asa dan kita termasuknya gagal. Iya, jangan. Terus kita harus raya cita-cita itu. Insya Allah Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih kemudahan. Bagaimana dengan dakwah ini kira-kira ke depannya nih untuk Ibrahim dan Fauzan? Kalau dakwah, anak juga tentu mau, tuh mau. Jadi salah satu tujuan anak masuk pesantren dulu ya untuk belajar agama supaya anak bisa jadi ya dai, bisa jadi dai. Ya itu. Ya, untuk Fauzan, Saya tujuan kesini untuk belajar agama, untuk kedepannya untuk berdakwah kepada orang lain. terus apa yang ingin dilakukan kepada kedua orang tua dan pesantren ke depannya? Untuk Ibrahim dan Fauzan. Tentunya semua orang ya ingin membanggakan orang tuanya. Kemudian ingin membuat senang orang tua. Ya ya tidak membuat sedih lah, tidak membuat orang tua kecewa. Baik, untuk Fauzan seperti apa? Tidak ada siapapun orang yang mau membuat orang tuanya itu kecewa. Jadi untuk sekarang Ana harus bisa menjadi yang terbaik untuk orang tua. Mungkin ada tambahan, Ustaz? Baik, tambahannya terkait dengan apa? Cita-cita ya. Tadi antum menyebutkan cita-citanya masing-masing. Ya, ingin menjadi apa? Dokter. Ya. Kalau misalnya jadi dokter nanti bagaimana? Siapa yang akan meneruskan dakwah? Misalnya. Nah, cita-cita itu mau jadi apapun, ya, insya Allah tidak masalah. Yang penting niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, tetap masih kita bisa berdakwah. Ya. Antum jadi dokternya laki-laki, maka memeriksa pasien laki-laki. Ya kan? Itu berdakwah. Kemudian antum rekrut dokter-dokter yang lain, perawat-perawat yang lain yang spesialisasinya laki-laki yang melayani pasien laki-laki, perempuan melayani pasien yang perempuan. Itu juga bagian dari dakwah. Gitu ya. Jadi jangan juga kita berprasangka jadi dokter itu nggak bisa dakwah. Gitu ya. Bisa insya Allah. Kemudian menjadi seorang dosen. Ya. Menjadi seorang dosen juga bisa berdakwah. Ya. Bisa berdakwah. Apalagi menjadi dosen untuk ilmu dinia. Gitu ya. Namun menjadi dosen untuk mata pelajaran atau mapel, ya pelajaran-pelajaran yang umum pun bisa. Ya. Misalnya menjadi dosen IPA misalnya, ya. Ilmu pengetahuan alam. Ada ya? Dosen ilmu pengetahuan alam. Ada nggak? Fisika berarti saja. Fisika misalnya. Ya. Itu Biologi. kita kalau dengan sains, ilmu sains itu kan bisa dihubungkan. Ya kan? Dengan apa? Yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sains misalnya. Gitu ya. Atau berdakwah di luar dari profesinya sebagai dosen. Gitu ya.
Bisa kita sebagai dosen mengajak dosen yang lain, misalnya ketika waktunya sholat juga diajak sholat, gitu ya. Kemudian diajak misalnya ketika di sela-sela dia sebagai profesi sebagai dosen, ya, dia punya kemampuan mengajarkan Al-Quran, ya, di universitas tempat dia mengajar sebagai dosen profesinya, bisa mengajarkan Al-Quran karena punya basic Al-Quran sebelumnya, ya. Ketika rekan-rekan sesama dosen butuh pengajaran Al-Quran misalnya, itu bisa, ya. Jadi profesi apapun insya Allah kita masih tetap bisa berdakwah, ya. Karena orang yang berdakwah itu tidak harus dia ketika berdakwah itu ingin berdakwah harus menjadi seorang ustaz, harus menjadi seorang kiai misalnya, atau harus menjadi seorang guru agama yang mengajar di pendidikan-pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, pesantren kah atau sekolahan diniyah yang pulang pergi, gitu ya. Bisa semuanya insyaallah, ya. Kita mengajak orang sholat saja sudah termasuk berdakwah. Kita mengajak orang untuk senantiasa berpuasa sunnah Senin Kamis saja, itu seorang dosen umum tapi kita mengajak, ayo, gitu ya. Kita berpuasa Senin Kamis, diajak, itu berdakwah namanya. Jadi tidak, dakwah itu dilakukan, ya, tidak harus kita sebagai profesi sebagai dokter, gitu ya, atau sebagai seorang dosen atau seorang pedagang. Pedagang juga bisa berdakwah, ya kan? Pedagang juga bisa berdakwah. Tapi jangan lupa juga, ya, ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, ya, diamalkan, ya. Jangan lupa juga kita di sela-sela kajian kita menjadi seorang dokter misalnya, maka harus juga ditempa diri kita, ya, ilmunya ditambah lagi, ikuti kajian di luar, gitu ya. Ilmu agamanya ditambah lagi, ya. Karena kita sebagai seorang muslim butuh asupan ruhaninya, ya. Butuh ilmu agama, ya, agar jalan hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama. Karena ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh bekal untuk mengamalkan ibadah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk kepada orang yang berbuat maksiat, ya. Jadi silahkan digapai cita-citanya masing-masing, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya, baik itu dalam mengarungi samudra kehidupan kita, ya, dan juga kita jangan lupa untuk mengingatkan, ya, maksudnya berdakwah, ya, sesuai ilmu yang kita miliki. Seperti itu. Baik, Ustadz, untuk program-program sendiri yang ada di NBS ini apa aja, Ustadz? Mungkin boleh dijelaskan. Nah, mengenai program di Imam Nawawi Boarding School, ya, itu kita kan dari programnya tingkat setara SMP, ya. Kemudian juga nanti ada jenjang yang melanjutkan setara SMA-nya, gitu. Baik, Ana akan jelaskan dari program setara SMP-nya. Karena memang di NBS, di Imam Nawawi Boarding School, kita kan memadukan antara diniyah dan umum, gitu. Maka wajar ketika misalnya ada santri yang mempunyai cita-cita tadi, ya kan? Seorang dokter, ada yang dosen, gitu ya. Ada mungkin cita-cita yang lainnya, ya. Karena memang kita menyeimbangkan antara kurikulum diniyah dengan kurikulum umum. Nah, untuk mengembangkan dari program SMP ini, insya Allah ada jenjang lanjutannya, itu penjurusan di jenjang SMA-nya, gitu ya. Ada sosial humaniora, kemudian juga ada ekonomi syariahnya, ya.
Dan ada jurusan-jurusan yang lainnya, ada jurusan diniyahnya juga seperti itu. Jadi sesuai nih, si santri ini ingin melanjutkan lebih condongnya kemana nih kira-kira untuk menggapai cita-citanya tadi. Ya, maka dia nanti akan memilih jurusan yang sesuai yang dia minati, sesuai bakat dan minatnya. Seperti itu. Kalau di NBS Putri alhamdulillah sudah ada jenjang tingkat SMA-nya, dan insyaallah taala di Imam Nawawi Boarding School Putra juga insyaallah ada jenjang lanjutannya, yaitu jenjang setara SMA. Insyaallah akan dibuka di tahun 2028 seperti itu. Jadi dengan ilmu diniyah dan ilmu umum yang diajarkan di Imam Nawawi Boarding School, insya Allah di Imam Nawawi Boarding School sangat memfasilitasi para santri dan santriwatinya untuk meraih cita-cita tersebut, Ustadz ya. Nah, betul. Baik, Masya Allah Ustadz ya. Gini Ustadz, dapat kabar ya, informasi bahwasanya pembangunan pesantren INBS nanti rencana ada perpindahan ke Tenjo ya Ustadz ya, untuk tahun ajaran 2026-2027. Mungkin boleh dijelaskan langkah besar untuk pembangunan INBS ini. Betul sekali. Insyaallah taala INBS pada tahun ajaran 2026-2027 ya, kami akan pindah ke Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo. Ya. Dan ini adalah merupakan bagian dari perjalanan Imam Nawawi Boarding School. Ya. Karena kami ingin memberikan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang lebih luas. Ya. Sehingga para santri ketika mereka menuntut ilmu di Imam Nawawi Boarding School, ya, mereka punya semangat, punya ghairahnya, ya, untuk senantiasa menempa dirinya. Ya, jadi punya kenyamanan, karena kan pada saat ini kami masih bergabung ya dengan sekolah yang pulang pergi. Maksudnya kita kan ada di bawah naungan Yayasan Dakwah Imam Nawawi. Itu ada sekolah yang memang full day, ada juga yang boarding. Untuk sekarang memang kita masih bergabung dengan yang sekolahnya yang pulang perginya, yaitu Imam Nawawi yang pulang pergi. Nah, alhamdulillah ya. Insyaallah kita akan pindah di Tenjo ya, di Kecamatan Tenjo, dan di kawasan baru ini insyaallah taala ya ada fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung tumbuh kembangnya santri Imam Nawawi Boarding School ya, seperti insyaallah ada masjid ya, kemudian juga ada asramanya, kemudian juga ada kelas-kelasnya, kemudian juga nanti ada rumah singgah, kemudian juga nanti ada lapangan ya untuk olahraga, kemudian nanti juga ada kantor ya, dan lain sebagainya ya. Jadi fasilitas-fasilitas tersebut insyaallah ya dapat menunjang para santri untuk menempuh pendidikan di Imam Nawawi Boarding School. Demikian. Ya Masya Allah, berarti bukan hanya sekedar pindah lokasi Ustadz ya, Nah, tapi naik level baik mutu pendidikannya juga. betul. Masya Allah. Nah, bagaimana perasaan Ibrahim dan Faujan tentang perpindahan INBS ke Tenjo? Untuk saat ini Ibrahim kelas 9, Faujan kelas 7. Mungkin kita mulai dari Faujan terlebih dahulu. Perasaan pindah ke Tenjo sih senang. Mudah-mudahan di sana bisa belajar yang baik. Untuk Ibrahim bagaimana? Kalau mendengarnya sih ya senang. Kemudian ya senang karena adik-adik kelas nanti punya tempat baru. Sejauh ini untuk orang tua udah mengetahui atau belum, Faujan, perpindahan INBS ke Tenjo?
Kalau untuk orang tua sih sudah mengetahui. Bagaimana sejauh ini respon dari orang tua? Respon dari orang tua sih benar-benar untuk anak saya sendiri mungkin bisa belajar yang lebih bagus di sana karena tempatnya luas dan nyaman. Terus apa yang pertama kali yang ingin dilakukan ketika nanti sudah resmi atau sudah pindah ke Tenjo? Mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah video call orang tua untuk mengasih tahu bahwa tempatnya ini nyaman dan luas. Ada sedikit tambahan? Ustadz? Baik, untuk tambahannya, perpindahan INBS ke Kecamatan Tenjo, ya, ini adalah bentuk kemajuan bersama, ya. Kemajuan bersama, karena nanti maksudnya kita meninggalkan tempat yang sekarang, kemudian berpindah kepada tempat yang baru, ya. Tapi insya Allah di sana, yaitu di Kecamatan Tenjo, di NBS atau Imam Nawawi Boarding School, ya, akan berkembang. Nah, karena semangatnya sama, visi dan misinya pun sama, ya, tidak ada yang berubah. Kualitas yang diberikan juga sama. Insya Allah tidak ada yang berubah, ya. Yang berubah hanyalah tempatnya saja, gitu ya. Nah, tetapi semuanya manajemen, ya, kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik insya Allah tidak akan berubah. Masya Allah, perpindahan Tenjo ini bukan akhir ya, tapi babak baru untuk perjuangan para santri Imam Nawawi Boarding School, khususnya putra, untuk terus bersemangat menuntut ilmu ya. Baik Ustaz, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada calon santri ataupun calon wali santri di luar sana. Bagi bapak dan ibu dimanapun berada, ya, jangan ragu, ya, untuk memasukkan putra dan putrinya ke Imam Nawawi Boarding School. Karena disinilah tempat mereka tumbuh dengan ilmu, akhlak, dan adab. Pesan kepada para calon wali santri Imam Nawawi Boarding School untuk bertawakal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal menitipkan anaknya di Imam Nawawi Boarding School. Juga memilih pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi kedua orang tua tentunya. Ya. Kemudian pentingnya juga pelajaran adab, akhlak, ya, pada usia muda, ya, terutama selama masa balik. Dan di Imam Nawawi Boarding School kita menanamkan pendidikan tersebut, ya. Oleh karena itu kami Imam Nawawi Boarding School mengajak bapak dan ibu dimanapun berada, ayo, ya, segera daftarkan putra putri bapak dan ibu dimanapun berada, ya, karena kuota santri putra dan putri sangat terbatas. Jangan ragu, ya, segera daftarkan putra putrinya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih juga kepada para santri Imam Nawawi Boarding School, Ibrahim dan Fauzan. Mungkin sebagai penutup, ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang masih ragu untuk bersekolah
di Imam Nawawi Boarding School? Ya, pesannya untuk teman-teman yang di sana yang masih ragu, ya tidak usah ragu dan takut untuk masuk ke pesantren, melanjutkan pendidikan di pesantren, karena sebagaimana tadi disebutkan ya, kita di pesantren itu menumbuhkan pribadi kita, lebih tahu bagaimana diri kita sendiri, seperti itu. Untuk pesan untuk teman-teman, jangan takut untuk masuk pesantren, karena disinilah tumbuhnya rasa sabar dan rasa percaya diri, dan rasa tumbuh yang menjadi yang lebih baik. Masya Allah, terima kasih banyak juga kepada santri-santri UNBS yang soleh, calon generasi tolabul ilmi, Fauzan dan Ibrahim, atas obrolan dan semangat pada hari ini. Semoga semangat ini menginspirasi banyak keluarga di luar sana. Untuk ayah, bunda yang ingin tahu lebih banyak tentang Imam Nawawi Boarding School dan rencana lokasi atau gedung baru di Tenjo, silahkan kunjungi website resmi dan media sosial Imam Nawawi Boarding School. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari santri menjadi alumni, bekal hidup dari Imam Nawawi Boarding School. Saksikan terus program Bidik Bincang Pendidikan Imam Nawawi di channel An-Nawawi TV. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Andriansa Putra Nasution, pamit selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.